warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ayna sakal hadits kitabullah khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sekalian jemaah salat maghrib masih dalam ihsan yang Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dengan kita berusaha semaksimal mungkin menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah semampu yang kita bisa lakukan dan meninggalkan apa yang Allah dan Rasul-Nya larang kepada kita. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, tak lagi kita akan meninggalkan bulan Rajab dan setelahnya bulan Sya'ban, setelah itu bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan Allah memberikan kepada kita taufik untuk maksimalkan hari-hari yang akan datang untuk berusaha memperbanyak bekal di akhirat, menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dan di antara cara agar Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat adalah dengan menjadi seorang yang paham tentang agama ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman di antara mereka dan orang-orang yang memiliki ilmu, beberapa derajat. Dan tidaklah seorang bisa mencapai derajat alim atau seorang ulama atau orang yang memiliki ilmu kecuali dengan belajar. Namun sekalian Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan lanjutkan menuntut ilmu kita dalam pembahasan halal haram bisnis online. Dan sebentar lagi juga kita akan menghabiskan kalau beberapa bab lagi kita akan menyelesaikan kitab ini. Kita masih dalam pembahasan saham jamaah sekalian yang mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah sampai halaman berapa Pak? 238 ya? Benar gak? Konsekuensi pendapat ini. Baik, silakan dibaca jamaah sekalian. 238. Bismillahirrahmanirrahim. Akad sirkah berlaku aturan langsung di bawahnya aja Pak ya? Dengan pertimbangan ini, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat kedua. Konsekuensi pendapat ini bahwa saham hanya boleh diperjualbelikan dengan harga yang berbeda dengan nilai yang tertera jika dia sudah diwujudkan sebagai aset perusahaan. Ini sebagaimana yang difatwakan Lajnah Daimah. Bila saham-saham tersebut tidak mewakili uang tunai, baik secara keseluruhan atau kebanyakannya, akan tetapi
mewakili aset berupa tanah atau kendaraan atau properti dan yang serupa, dan aset tersebut telah diketahui oleh masing-masing penjual dan pembeli, maka boleh untuk memperjualbelikannya, baik dengan pembayaran kontan atau dihutang dengan sekali pembayaran atau dicicil dalam beberapa pembayaran. Hal ini berdasarkan pengumuman dari dalil yang dibolehkan jual beli. Nah, jadi kalau seandainya kita lebih menguatkan pendapat yang kedua, bahwa saham adalah pemilikan aset sebuah perusahaan yang dibagikan dalam bentuk beberapa bagian, maka bagaimana difatwakan oleh Lajnah Daimah, jika diwakili bila saham tersebut tidak mewakili uang tunai baik keseluruhan atau kebanyakan, tetapi mewakili aset, maka boleh untuk memperjualbelikannya baik dengan pembayaran kontan atau dihutang, dengan sekali pembayaran atau dicicil dalam beberapa pembayaran. Jadi cara jual belinya lebih luas ya. Bisa kontan atau dengan cara berhutang atau dengan cara dicicil. Ini semua diperbolehkan dalam jual beli saham. Nah, keterangan saham bisa mewakili aset jika perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut adalah perusahaan yang telah beroperasi, baik perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi, jasa, tambang, bisnis retail dan lainnya atau lainnya. Saham perusahaan semacam ini boleh diperjualbelikan dengan harga yang disepakati antara kedua belah pihak, baik dengan harga yang sama dengan nilai saham yang tertera pada suatu saham atau lebih sedikit ataupun lebih banyak. Namun, jika perusahaan itu baru dirintis sehingga perusahaan tersebut belum beroperasi dan kekayaannya masih dalam wujud dana atau uang yang tersimpan, maka sahamnya tidak boleh diperjualbelikan kecuali dengan harga yang sama sesuai nilai yang tertera pada suatu saham tersebut, dan pembayaran dilakukan dengan cara kontan sebagaimana ketentuan dalam syaf atau tukar berupa uang. Karena setiap suatu saham perusahaan di sini mewakili sejumlah uang modal yang masih tersimpan dan bukan aset, sehingga bila diperjualbelikan lebih mahal dari nilai yang tertera pada suatu saham, berarti telah terjadi praktik riba. Nah, ada tambahan keterangan, saham bisa mewakili aset jika perusahaan mengeluarkan saham tersebut adalah perusahaan yang telah beroperasi dalam bidang produksi, jasa dan semacamnya. Maka saham seperti ini boleh diperjualbelikan dengan harga yang disepakati kedua belah pihak. Namun jika perusahaan ini baru dirintis sehingga perusahaan ini belum beroperasi jamaah sekalian dan kekayaannya masih dalam bentuk wujud dana atau uang yang tersimpan, maka sahamnya tidak boleh diperjualbelikan kecuali dengan harga yang sama sesuai nilai yang tertera pada surat saham tersebut, dan pembayaran dilakukan dengan cara kontan, tidak boleh dicicil atau dalam keadaan kredit ya, sebagaimana ketentuan dalam sharaf, yaitu tukar menukar uang, karena jadinya masih dalam bentuk uang, dalam bentuk wujud dana. Karena setiap surat saham perusahaan ini mewakili sejumlah uang modal yang masih tersimpan dan bukan aset, sehingga bila diperjualbelikan lebih mahal dari nilai yang tertera pada surat saham, berarti telah terjadi praktik riba. Maka Allah Ta'ala alam, kalau perusahaannya masih belum beroperasi dan masih kekayaannya terwujud dalam bentuk uang yang tersimpan, maka jamaah sekalian tidak boleh menjualnya kecuali dengan harga yang sama yang tertera pada surat saham tersebut. Nah, agar tidak terjatuh ke dalam riba. Nah, lanjut batasan saham. Batasan saham perusahaan yang boleh ditransaksikan. Ketika kita hendak bergabung dengan sebuah perusahaan, tentu saja kita perlu memahami kondisi perusahaan tersebut. Di samping itu, mengingat pemegang saham akan menerima dividen, dia perlu memastikan
bahwa hasil keuntungan dari perusahaan itu adalah hasil keuntungan yang halal. Sehingga secara global kita tidak boleh ikut terlibat dalam pembelian saham perusahaan yang menurut usahanya jelas haram, seperti perusahaan riba, misalnya lembaga keuangan ribawi, perusahaan barang haram, misalnya perusahaan khamar atau rokok atau barang haram lainnya, perusahaan layanan jasa haram, misalnya perusahaan penyedia biduan, penyedia preman, karaoke dan seterusnya. Selanjutnya, jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang yang luas, seperti perusahaan properti, manufaktur kebutuhan sehari-hari, atau penyedia jasa halal lainnya, maka secara umum dibolehkan membeli sahamnya. Hanya saja, mengingat hampir semua perusahaan tidak lepas dari utang riba dan pemasukan haram, maka para ulama melakukan ijtihad untuk menentukan batas-batasannya. Dewan Pengawas Syariah atau Al-Hayya Asy-Syariah Bang Arjihi menyebutkan beberapa persyaratan terhadap perusahaan yang kita bolehkan untuk terlibat di dalamnya. Dalam Qaraar Al-Hayya Asy-Syariah atau keputusan Dewan Pengawas Syariah Bang Arjihi nomor 485, teks asli kami tentukan dinyatakan. Ya, sebentar jemaah. Setelah Ustaz Hafizahullah Ta'ala menyebutkan tentang hukum diperbolehkannya jual beli saham, maka beliau melanjutkan pembahasan tentang perusahaan-perusahaan yang boleh dibeli sahamnya. Karena berkaitan dengan kepemilikan jamaah sekalian, maka kita perlu mengetahui perusahaan itu bergerak atau beroperasi di dalam bisnis apa jamaah. Karena ketika seseorang membeli saham tersebut, seolah-olah dia memiliki dan menyetujui apa yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Maka para ulama menyebutkan sebelum seseorang ingin membeli saham sebuah perusahaan, maka hendaknya dia mengetahui perusahaan itu bergerak atau beroperasi di bidang apa, agar dividen yang didapatkan dan hasil keuntungannya halal. Maka disebutkan di sini jamaah sekalian, secara global kita tidak boleh ikut terlibat dalam pembelian saham perusahaan yang unit usahanya jelas berkaitan dengan hal yang haram. Contohnya perusahaan riba. Dan kita ketahui diantaranya apa jemaah sekalian? Bank konvensional, karena sangat erat kaitannya dengan praktek riba. Atau pinjaman online jemaah. Pinjaman online jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, itu ada bunga yang merupakan praktek riba. Maka kita tidak boleh membeli saham perusahaan tersebut. Dan yang kedua, perusahaan yang memproduksi barang yang haram, seperti perusahaan khamar. Perusahaan khamar, minuman keras, maka kita tidak boleh membeli sahamnya. Itu juga perusahaan jemaah rokok. Karena jelas rokok itu haramnya. Yang mengharamkan bukan para ulama. Rokok itu sendiri sudah mengharamkan. Kotaknya sudah mengharamkan. Nggak perlu lagi tanya aja mah bungkusnya. Atau barang haram lainnya, seperti jamaah sekalian, perusahaan peternakan atau penyembelihan daging babi misalnya jamaah, atau daging anjing atau bangkai jamaah, dan jelas haramannya. Atau di sini sebutkan perusahaan layanan jasa haram, seperti perusahaan penyedia biduanita atau penyedia preman atau karaoke, atau juga misalnya asuransi konvensional jamaah.
atau hal-hal yang jasanya ini diharamkan, maka membeli perusahaan tersebut diharamkan karena hasil yang didapatkan dari keuntungan sudah jelas haramnya. Adapun jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang yang mubah seperti properti, manufaktur, kebutuhan sehari-hari, atau penyedia jasa halal lainnya, maka secara umum dibolehkan membeli sahamnya. Hanya saja mengingat hampir semua perusahaan tidak lepas dari utang riba dan pemasukan haram, maka para ulama melakukan ijtihad untuk menentukan batasan-batasannya. Berarti kita bisa berikan sebuah pembagian jamaah yang berkaitan dengan perusahaan untuk dibeli sahamnya. Yang pertama, perusahaan yang bergerak dan beroperasinya dalam hal-hal yang dihalalkan, maka diperbolehkan untuk jual beli saham perusahaan tersebut. Yang kedua, perusahaan yang beroperasi atau bergerak perekonomiannya di dalam hal-hal yang diharamkan, maka haram membeli atau menjual saham tersebut. Saham perusahaan tersebut haram hukumnya. Dan kemudian ada jenis yang ketiga jemaah, yaitu bisnisnya halal, bergeraknya di bidang halal, tapi dia bersinggungan juga dengan sesuatu yang diharamkan. Contohnya apa jemaah? Contohnya misalnya permodalannya mengambil dari mana? Bank konvensional. Maka disinilah para ulama menentukan batasan-batasan apakah perusahaan tersebut boleh untuk diperjualbelikan sahamnya atau tidak, karena adanya tercampur ya jemaah sekali, adanya percampuran antara yang halal dan yang haram. Dewan Pengawas Syariah dalam Bank Rojihi menyebutkan beberapa persyaratan perusahaan, begitu juga telah keluar ya orangnya ya keputusannya, dan di sini akan dibacakan insyaallah taala. Fadhal. Dalam paragraf yang pertama dibolehkannya. Bismillah. Pertama, dibolehkannya melakukan transaksi terhadap saham perusahaan harus berdasarkan asas kebutuhan. Jika dijumpai ada perusahaan yang membuka saham, komitmen menjauhi riba dan sudah memenuhi kebutuhan, maka wajib membatasi dengan perusahaan semacam ini, sehingga tidak perlu mengambil perusahaan lain yang tidak memiliki komitmen semacam itu. 2. Global nilai utang ribawi yang dimiliki perusahaan, baik utang jangka panjang maupun utang jangka pendek, tidak lebih dari 25% dari total aset perusahaan, company asset, dengan tetap meyakini bahwa utang riba hukumnya haram seberapapun nilainya. 3. Besarnya harta haram yang masuk perusahaan tidak lebih dari 5% dari total penghasilan perusahaan, company revenue, baik input dan ini berasal dari investasi ribawi atau dari kegiatan yang haram atau cara kepemilikan yang haram atau yang lainnya. Jika tidak ada kejelasan terhadap sebagian pemasukan, maka harus dilakukan upaya pendekatan untuk mengenalinya dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. 4. Unit yang haram tidak lebih dari 15% dari total aset perusahaan, baik berupa investasi maupun kepemilikan yang haram. Dewan Pengawas Syariah menegaskan bahwa penyebutan angka persentase dalam keputusan ini berdasarkan ijtihad yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai konsekuensi yang berlaku. Nah, jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Dewan Pengawas Syariah ini dalam Bank Rojihi ini beberapa ulama yang sangat benar-benar mengetahui seluk-beluk ekonomi syariah. Nah, mereka memang takhasusnya
atau apa jurusannya ya, itu berkaitan dengan ekonomi syariah, maka insyaallah taala kita bisa kita jadikan sebagai rujukan. Dan rata-rata guru-gurunya Ustaz Irwandi hafizallahu taala, antaranya yang Anda kenal Syekh Abdurrahman Al-Atraq hafizallahu taala, nah anak majlis dengan beliau. Itu juga Dr. Yusuf As-Subaidi faqahullah juga, beliau salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah. Dan mereka akhirnya membuat keputusan ada 4 syarat kalau seandainya perusahaan tersebut ternyata tercampur antara yang halal dan haram, dan akhirnya dibolehkan untuk membelinya. Yang pertama, syaratnya dibolehkan melakukan transaksi terhadap saham perusahaan harus berdasarkan asas kebutuhan. Jika dijumpai ada perusahaan yang membuka saham komitmen jauh riba dan sudah memenuhi kebutuhan, maka wajib membatasi dengan perusahaan semacam ini, sehingga tidak perlu mengambil perusahaan lain yang tidak memiliki komitmen semacam itu. Pertama, asasnya kebutuhan. Kalau ingin membeli saham di perusahaan yang tercampur antara halal dan haramnya, maka kalau tidak memiliki hajat, apalagi ada perusahaan yang benar-benar murni tidak tercampur sama sekali dengan yang haram, maka tentu lebih diutamakan dan dicukupkan dengan perusahaan-perusahaan yang berat dan operasinya tidak sama sekali tercampur dengan yang haram. Bisa difahami jemaah? Kalau tidak butuh, maka kita meninggalkan perusahaan yang tercampur operasinya atau bergeraknya di bidang antara yang halal dan yang haram. Yang kedua, global nilai utang ribawi yang dimiliki perusahaan, baik utang jangka panjang atau utang jangka pendek, tidak lebih dari 25% dari total aset perusahaan. Dengan tetap meyakini bahwa utang riba hukumnya haram seberapapun nilainya. Jadi dibatasi 1/4-nya. Kalau hutang ribanya dari aset atau dihitung dari apa yang dimiliki oleh perusahaan lebih dari 25%, maka tidak boleh jemaah membeli saham perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, besarnya harta haram yang masuk perusahaan tidak lebih dari 5% dari total penghasilan perusahaan. Baik input ini dari investasi ribawi atau dari kegiatan yang haram atau cara kepemilikan yang haram atau yang lainnya. Jadi tidak lebih dari 5% dari total penghasilan perusahaan. Jika tidak ada kejelasan terhadap sebagian pemasukan, maka harus dilakukan upaya pendekatan untuk mengenalinya dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Jadi benar-benar sangat ketat persyaratannya. Dan yang terakhir, unit yang haram tidak lebih dari 5% dari total aset perusahaan, baik berupa investasi maupun kepemilikan yang haram. 4 syarat ini menjadi syarat yang harus dipenuhi kalau seorang ingin membeli perusahaan yang ternyata asetnya atau bergeraknya dalam transaksi tercampur antara yang halal dan yang haram. Kenapa jamaah? Syaratnya benar-benar sangat terbatas ya. Karena demi menyelamatkan sesuatu yang halal. Dan ini tentu menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai apa yang kita beli dari saham tersebut ternyata ada bagian yang haram, yang seharusnya itu lebih dijauhi jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau memang ingin membelinya lagi, kita harus benar-benar mengetahui ya jamaah. Kalau tidak mengetahui, misalnya tadi batasnya 25%,
nilai utang ribawinya, kemudian pemasukan atau penghasilannya tidak boleh lebih dari 5% harta haramnya, begitu juga asetnya tidak lebih dari 15%. Nah, itu antum harus cari tahu coba. Kalau ingin beli perusahaan yang tercampur antara halal dan haram. Kalau antum tidak mau cari, jangan sekali-kali. Kenapa? Karena ini masalah harta dan akan diperjauhkan. Makanya di sini 4 syarat. Kalau seandainya memang ingin membeli saham yang perusahaannya tercampur, antum harus menelisik, menelusuri. Kalau malas, maka lebih baik tinggalkan. Insya Allah masih ada saham-saham perusahaan yang 100% halal. Kalau antum mau yang tercampur seperti itu, antum harus mengetahui benar-benar. Kalau tidak, sebagaimana disyaratkan di sini, lebih baik apa? Tinggalkan jemaah. Karena tentu ini masuknya ke dalam suatu yang syubhat. Dan kata para ulama, kaidah apa? As-salamatu la ya'diluha syai'. Keselamatan tidak ada yang bisa menandinginya, jemaah. Baik kita cari yang halal-halal saja. Nah, di sini disebutkan lampiran teksnya. Baik. Di bagian ini kita hanya membahas, lanjut. Di bagian ini kita hanya membahas dari sisi kehalalan produk, dan kita belum membahas dari sisi skema akad dan konsekuensi yang berlaku dalam trading saham, terutama trading saham online seperti praktik yang berlaku di masyarakat. Nah, setelah menyebutkan Ustaz Hafizahullah Ta'ala tentang pertama hukum saham, apakah boleh diperjualbelikan atau tidak, kemudian masuk ke dalam jenis perusahaan yang boleh diperjualbelikan sahamnya atau tidak, maka beliau masuk selanjutnya pembahasan yang lebih terperinci lagi, yaitu bagaimana dengan hukum trading saham online yang sekarang sangat tersebar, bahkan di aplikasi sudah mulai banyak jamaah sekalian dan menjamur. Bagaimana hukumnya? Fadhal. Hukum trading saham online. Berikut kita akan membahas tentang trading saham. Ada 2 pertimbangan untuk menilai keabsahan transaksi jual beli. Pertama, pertimbangan objek yang ditransaksikan. 2, pertimbangan cara bertransaksi. Ada benda yang manfaatnya halal, namun jika benda ini ditransaksikan dengan cara yang salah, maka hasilnya menjadi bermasalah. Motor termasuk benda yang halal manfaatnya, namun jika motor ini didapatkan dengan cara berjudi, maka menjadi terlarang. Karena itu, ketika kita hendak menilai kehalalan transaksi sebuah objek, 2 pertimbangan di atas harus disertakan. Sebagian keputusan yang diterbitkan oleh beberapa lembaga fatwa terkadang hanya melihat pertimbangan dari sisi kehalalan objek, sementara mereka belum melihat sistem. Ada juga fatwa yang memperhatikan keduanya, kehalalan objek dan skema transaksi. Salah satu di antara bentuk keuntungan yang terlarang adalah keuntungan dari menjual barang yang sudah dibeli namun belum diterima. Ada beberapa dalil yang menyebutkan hal ini. Yang paling tegas adalah keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Tawus ulama tabi'in, meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang artinya bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang menjual makanan sampai dilakukan istighfar, dipindahkan. Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, mengapa itu dilarang? Jawab Ibnu Abbas, karena hakikatnya dirham ditukar dengan dirham sementara makanan tidak ada. Muttafaq alaih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memahami bahwa hakikat menjual barang yang belum dimiliki adalah tukar menukar uang dengan uang yang umumnya ada selisih. Sebagai ilustrasi, saya membeli 10 sak semen di toko besi Tajir seharga 500.000. Kemudian semen itu saya biarkan di toko dan tidak saya bawa. Kemudian saya keliling kampung cari orang yang butuh semen. Ketemu si B yang kebetulan dia butuh 10 sak semen. Saya pun menjual semen itu ke si B seharga 600.000. Kemudian saya menghubungi pihak toko Tajir
agar mengirim 10 sak semen itu ke tempatnya si B. Yang pertama ini atau pada pertimbangan yang pertama ini ternyata dihalalkannya. Namun harus dipertimbangkan juga yang kedua, cara bertransaksinya. Kalau sesuatu yang halal yang dijadikan objek transaksi tapi cara bertransaksinya dilarang, maka terlarang juga transaksinya. Beliau memberikan sebuah contoh, seorang memiliki motor ya, atau dia mendapatkan motor pada asalnya halal, tapi cara mendapatkannya dengan cara misalnya berjudi, atau dengan cara apa jamaah, dengan cara undian yang di situ harus dia membayar ya di awalnya, maka ini terlarang jamaah sekalian mendapatkan motornya. Jadi misalnya undian-undian di mana di beberapa tempat perbelanjaan dia harus membeli terlebih dahulu barang misalnya, baru boleh ikut undian. Maka motor itu dilarang untuk dimanfaatkan karena dia mendapatkannya dengan cara berjudi. Karena itu ketika hendak menilai kehalalan harus menimbang dua pertimbangan di atas. Sebagian ulama atau lembaga fatwa hanya melihat pertimbangan dari sisi objek transaksi. Jadi kalau objek transaksinya sudah halal berarti insyaallah bertransaksi dengan objek tersebut halal. Padahal harus juga ditimbang dari sisi cara bertransaksinya. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan jamaah. Dan pernah disebutkan juga di antara bentuk keuntungan yang terlarang adalah keuntungan dari menjual barang yang belum diterima. Bagaimana sabda Nabi SAW, la tabi ma laisa indak, menjual barang yang belum dimiliki atau belum diterima. Dalil yang menyebutkan hal ini diantaranya keterangan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dari muridnya Taus bin Kaisan, anna Rasulullah SAW naha an yabi ar-rajulu ta'aman hatta yastawfiyahu. Qultu li ibni Abbas kaifa dzaka, qala dzaka darahim bidarahim wa ta'am murja'u. Rasulullah SAW melarang seorang menjual makanan sampai dilakukan istifa atau dipindahkan dari tempat penjual ke tempat pembeli. Maka Taus bertanya kepada Abdullah bin Abbas, mengapa itu dilarang? Maka Abdullah bin Abbas menjawab, karena hakikatnya dirham ditukar dengan dirham sementara makanan tidak ada. Jadi makanan yang dijadikan objek transaksi itu hanya sekedar kedok, yang penting ada keuntungan. Sedangkan barang belum berpindah. Sama saja seperti praktek riba, makanya dilarang. Dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Abbas memahami bahwa hakikat menjual barang yang belum dimiliki adalah sebenarnya menukar uang dengan uang yang ada selisihnya. Yang ada selisih. Berarti selisihnya itu adalah seperti seorang melakukan praktek ribawi. Dan beliau memberikan ilustrasi ya. Saya membeli 10 sak semen di toko besi A seharga 500.000. Kemudian semen itu saya biarkan di toko, belum dipindah jemaah. Semennya masih di mana? Di toko. Tidak saya bawa. Kemudian saya keliling kampung cari orang yang butuh semen. Ketemu si B yang kebetulan dia butuh 10 sak semen. Saya pun menjual semen itu ke si B seharga 600.000. Kemudian saya menghubungi pihak toko A agar mengirimkan 10 sak semen tersebut ke tempat si B. Semen itu belum dipindahkan dari penjual yang pertama. Maka hakikatnya barang tersebut sebenarnya belum berpindah ya. Dan juga ternyata ini terjadi praktek sebenarnya tukar menukar uang.
yaitu uang Rp500.000 dengan Rp600.000. Sementara objek akad semen tersebut tidak saya bawa atau tidak berpindah, maka semacam ini tidak diperbolehkan karena terjadi pergerakan uang 2 kali, sementara pergerakan barang hanya sekali, sehingga yang ditransaksikan sebenarnya adalah margin keuntungan dan bukan komoditas real atau objek transaksi. Nah, lanjut. Antara capital gain and dividend flight. Keuntungan modal capital gain adalah suatu keuntungan atau laba yang diperoleh oleh investasi dalam surat berharga atau efek seperti saham, obligasi, atau dalam bidang properti di mana nilai jualnya melebihi harga pembelian. Dividend flight berarti membeli saham dengan tujuan agar bisa mendapatkan bagi hasil dividen berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki dan sesuai nilai yang ditentukan perusahaan. Kita tidak sedang membahas jual beli saham semata, namun yang akan kita cermati adalah trading saham seperti yang berkembang saat ini. Umumnya, para pemain saham ketika dia terlibat dalam trading ini, tujuannya bukan untuk mendapatkan dividen dari perusahaan, namun lebih kepada mencari margin atau harga jual dan harga beli. Bahkan mereka menjual saham atau efek sebelum menerimanya. Fenomena ini terlihat jelas dalam trading short selling, yaitu aksi menjual saham tanpa memiliki saham perusahaan tersebut terlebih dahulu. Saham yang dijual akan dipinjamkan dulu oleh broker sekuritas, lalu Anda harus mengganti saham tersebut dengan membeli kembali short covering saham perusahaan yang telah Anda jual. Anda dapat memperoleh keuntungan dari selisih penjualan dan pembelian kembali dari aksi short selling. Nah, kita dengar azan terlebih dahulu. Abu Salman, soalnya dilanjutkan. Bentar, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Lanjutkan Abu Salman. Aksi short selling saham termasuk dalam transaksi saham margin. Tidak ada komoditas real yang ditransaksikan. Karena itu, hakikat dari transaksi ini adalah tukar menukar uang dengan uang, dan itu jual beli peluang. Dan unsur gharar sangat dominan, sehingga jelas melanggar aturan. Di samping itu, di bursa saham menerapkan T+2, artinya di hari kedua lah baru terjadi serah terima dana dan saham match. Padahal di T+0 dan T+1 kita bisa beli saham tanpa kita punya uang dan jual saham tanpa kita punya barangnya. Dan jelas ini transaksi yang melanggar aturan karena melakukan akad tanpa adanya objek. Dalam fatwa DSN MUI nomor 40/DSN MUI /10/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Bab 5 transaksi efek. Pasal 5 transaksi yang dilarang. Poin 3. Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharar, doror, riba, maisir, riswa, maksiat, dan kezaliman. Pada poin keempat, transaksi yang mengandung unsur doror, gharar, riba, maisir, judi, riswa, sogok, maksiat, dan kezaliman sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas meliputi a. Najasi, yaitu melakukan penawaran palsu. B. Bai'al ma'dum, yaitu melakukan penjualan atas barang efek syariah yang belum dimiliki, yaitu short selling. C. Insider trading, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atau transaksi yang dilarang. D. Menimbulkan informasi yang menyesatkan. E. Margin trading, yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atau kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut.
dan F ikhtikar, yaitu penimbunan, yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah dengan tujuan mempengaruhi pihak lain. G. Dan transaksi-transaksi yang lainnya yang mengandung unsur-unsur di atas. Secara umum, trading saham online saat ini lebih kepada perdagangan margin. Inilah yang menyebabkan trading saham sangat rentan dengan goror dan perjudian. Dan bagian ini yang menjadi perhatian ulama. Profesor Dr. As-Siddiq Ad-Dohir, peneliti senior bidang ekonomi Islam di Majma' Al-Fiqh Al-Islami Divisi OKI, hanya membolehkan saham dengan tujuan A. Untuk mendapatkan dividen dari dividend. B. Dijual untuk mendapatkan uang tunai. Sementara beliau melarang kegiatan jual beli saham yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual spekulasi. Nah, nama sekalian Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan tentang yang terjadi dalam jual beli saham secara trading. Itu ada yang namanya capital gain dan dividend play. Capital gain adalah suatu keuntungan atau laba yang diperoleh dari investasi dalam surat berharga atau efek seperti saham, obligasi atau dalam bidang properti di mana nilai jualnya melebihi harga pembelian. Itu capital gain ini untuk membeli saham agar mendapatkan keuntungan dari jual beli sahamnya. Beda dengan dividend play. Dividend play itu seseorang membeli saham dengan tujuan agar bisa mendapatkan bagi hasil dari saham yang dia beli dalam perusahaan tersebut. Bisa difahami ya, Mak? Antara capital gain dengan dividend play. Kalau capital gain, dia membeli saham untuk mendapatkan keuntungan dengan jual beli sahamnya. Tapi kalau dividen, seorang membeli saham untuk mendapatkan keuntungan dari perusahaan yang dia beli saham. Paham di sini jemaah? Ada dua niat seorang membeli saham dan dari mana dia mendapatkan keuntungan. Sebentar. Ketika kita mengetahui tentang dua niat ini jemaah, maka hukumnya juga berbeda. Umumnya para pemain saham ketika dia terlibat dalam trading tujuannya bukan untuk mendapatkan dividen dari perusahaan. Ini secara umum. Tapi dia ingin menjual kembali saham yang dia miliki dengan perbedaan harga dari yang dia beli dengan yang dia jual. Paham di sini jemaah? Maka di sini ada selisih yang membuat dia untung. Fenomena ini terlihat jelas dalam praktek short selling, yaitu menjual saham tanpa memiliki saham perusahaan tersebut terlebih dahulu. Apalagi disebutkan di sini ketika seorang membeli saham, maka 2 hari di hari kedua lah, ya hari pertama atau selanjutnya hari kedua, maka dia baru sahamnya masuk ke dalam kepemilikan dia. Tapi oleh orang-orang yang menginginkan keuntungan dengan cara jual beli saham dengan aksi short selling ini, maka jamaah dia akan mengambil keuntungan, sedangkan sahamnya belum berada di tangannya dia. Ini jelas sekali sama dengan apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Barang hanya sebagai khilah dari riba, hanya sebagai kedok saja. Tapi sebenarnya ini jual beli uang. Yang ini dilarang jamaah sekalian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga disebutkan fatwa DSN MUI dalam pembahasan pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal atau di bidang trading. Maka di sini ada
berapa poin. Di antaranya pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian. Tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang dalamnya mengandung unsur doror. Doror itu artinya memberikan bahaya pada orang lain. Itu juga gharar, itu penipuan ya. Atau juga suatu yang tidak jelas akibatnya. Riba, maisir, perjudian, riswah, itu penyuapan, maksiat dan kezaliman. Ini semua harus kita ketahui dalam menerapkan prinsip pasar modal jamaah dalam transaksinya. Itu juga yang keempat, transaksi yang mengandung unsur doror, gharar dimaksudkan di sini ada yang najas, ada bai'ul ma'dum, ada insider trading, ada margin trading, ihtikar, dan transaksi yang lain mengandung unsur-unsur di atas. Maka Yayasan MUI ini mengatakan menyebabkan trading saham sangat rentan dengan gharar dan perjudian. Yang ini menjadi perhatiannya para ulama. Dan Yayasan MUI ini lebih mengatakan haram jamaah trading saham ini jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menukilkan itu Al-Ustaz Amin Al-Bait hafizallahu taala perkataan Profesor Dr. Siddiq Al-Darir, salah seorang profesor peneliti senior di bidang ekonomi Islam di Majma' Al-Fiqh Islami. Beliau membolehkan saham hanya dengan dua tujuan atau jual beli sahamnya. Yang pertama, seorang membeli saham untuk mendapatkan dividen dari perusahaan. Jadi biasanya di beberapa waktu disebutkan akan mendapatkan keuntungan saat pemegang saham itu mendapatkan pembagiannya ya jamaah. Sini jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala boleh seorang membeli saham perusahaan saat perusahaan telah tutup buku misalnya, dan pasti akan diketahui keuntungan dan keuntungannya akan dibagi kepada pemilik saham, itu namakan dividennya. Makanya di sini diperbolehkan. Adapun yang kedua, dijual untuk mendapatkan uang tunai, bukan dijual untuk mendapatkan keuntungan dari jual beli saham, dari selisih harganya. Ini dua hal yang diperbolehkan jika ingin masuk ke dalam jual beli saham. Kalau jual beli saham yang dia inginkan mendapatkan selisih keuntungan dari dia jual belinya, maka Syekh Siddiq hafizallahu taala Ad-Darir itu melarang, karena tidak termasuk dari dua tujuan dari seorang berjual beli saham. Nah, jemaah, keputusan Majma' Fiqh Islami insyaallah akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Padahal Pak, kita buka pertanyaan. Saat perusahaan punya kapital yang besar, kemudian memiliki saham untuk melantai di bursa efek. Kemudian perusahaan tersebut hanya mengendalikan keuntungan dividen perusahaan aja, Ustaz. Kemudian tidak mengetahui apakah hal itu berkaitan dengan riba atau tidak. Soalnya kan setiap peserta mengikuti bursa efek yang melantai di bursa efek tersebut tidak mengetahui bagaimana batasan-batasan untuk mengetahui bahwa perusahaan itu ada kaitannya dengan riba atau tidak. Sedangkan kita sebagai pemain saham mayoritas di dalam perusahaan tersebut itu tidak mengetahui secara real apakah itu diperbolehkan, Ustaz. Masalahnya kan setiap anggota tidak mengetahui sejauh mana perusahaan itu memakai uang dari perusahaan atau dari pihak perbankan. Sedangkan perbankan itu sifatnya hanya riba aja. Terima kasih. Nah, jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi disebutkan kalau seandainya antum tidak mau repot, maka jangan masuk ke dalam transaksi jual beli saham. Karena di sini kita dituntut untuk mengetahui perusahaan mana
yang benar-benar halal operasinya dan juga tidak tercampur. Kalau tercampur lebih rumit lagi. Kita harus benar-benar selektif. Kalau tidak mau repot, maka lebih baik tinggalkan saham, cari cara yang lain dalam mendapatkan uangnya. Bisa bekerja atau apa? Misalnya menanam modal bukan membeli saham. Walaupun tidak berbeda jauh ya antara saham dengan menanam modal. Bisa dipahami, Pak? Soalnya sahamnya ini hanya sifatnya bukan ribawi, contohnya tadi yang disampaikan Ustaz seperti properti. Nah, kalau seandainya antum sudah tahu ya silahkan. Tapi antum juga harus mengetahui propertinya di situ dia punya hutang nggak dengan hutang ribawi atau bank konvensional misalnya, atau tidak tercampur dengan yang haram. Nah, ini memang kita harus benar-benar selektif jauh. Ana qadarullah lupa lagi meminta kepada salah satu temannya. Itu ada situs yang dibuat oleh beberapa orang di DSN MUI. Jadi ketika kita mengklik nanti akan keluar apakah perusahaan ini memiliki hubungan dengan sesuatu yang diharamkan atau tidak. Itu bisa menjadikan salah satu acuan, Pak, kalau kita ingin membeli saham. Kalau kita tidak mau repot, lebih baik tinggalkan. Karena sekali lagi Assalamatu la yaqdiruha syai'. Keselamatan itu tidak ada tandingannya untuk kita benar-benar terhindar dari harta yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.